Hai semua, jika kalian sudah pernah melihat pesawat pembom strategis supersonik X-70 Valkyrie buatan Amerika, nah, kali ini kita akan membahas pesaingnya dari Blok Timur. Namanya adalah Sukhoi T-4 Sotka. Bisa dikatakan, pesawat ini adalah jawaban dari Uni Soviet atas pengembangan X-70 Valkyrie Amerika. Jika dilihat sekilas, penampakan keduanya juga hampir serupa. Mereka memiliki tubuh ramping dan panjang, sayap delta, dan kanat yang ada di depan. Meski demikian, baik program milik Amerika maupun Soviet sama-sama dihentikan. Program milik Amerika dihentikan karena munculnya rudal udara permukaan yang mulai mengubah keseimbangan. Oleh sebab itulah, Soviet juga menghentikan program Sukhoi T-4 Sotka dan hanya dibuat sebanyak 4 unit saja sebagai pesawat prototipe. Ketika Amerika sedang mengembangkan pembom strategis berkecepatan tinggi, tak ingin ketinggalan, Soviet pun berupaya mengembangkan platform serupa yang digunakan untuk mengirimkan senjata nuklir jika Perang Dingin pecah. Pada tahun 1963, Soviet lalu mengeluarkan proposal persyaratan. Industri aviasi Soviet seperti Sukhoi, Tupolev, dan Yakovlev lalu menjawab keinginan itu, dan pada pertengahan tahun 1964, proposal dari Sukhoi yang dipilih sebagai pemenang. Pesawat tersebut direncanakan akan menjadi pesawat pembom strategis dengan kemampuan sekunder sebagai pesawat pengintaian. Ia lalu diberi nama sebagai Sukhoi T-4 dan kemudian dikenal juga dengan berbagai nama seperti Project 100 dan Su-100. Pengembangan T-4 membutuhkan upaya penelitian besar-besaran untuk mengembangkan teknologi yang diperlukan, termasuk teknologi manufaktur untuk membuat mesin dan mengelas bahan yang diperlukan untuk menahan laju pesawat hingga Mach 3. Bahkan, hampir 600 paten atau penemuan dikaitkan dengan program ini. Sukhoi T-4 pertama, yang diberi kode sebagai 101, pertama kali terbang pada tanggal 22 Agustus tahun 1972. Pilot ujinya adalah Vladimir Ilyushin, putra perancang pesawat terkenal Sergei Ilyushin, dan navigatornya adalah Nikolai Alfyorov. Selama pengujian hingga tanggal 19 Januari 1974, Sukhoi T-4 hanya terbang 10 kali dengan total 10 jam 20 menit. Dalam pengujian itu, diyakini T-4 telah mencapai setidaknya kecepatan Mach 1,3 pada ketinggian 12.000 meter. Sukhoi T-4 adalah pesawat yang kompleks dan membutuhkan segudang studi dan pengumpulan data, serta dana dan tenaga yang sangat besar. Badan pesawat ini memiliki bentuk tabung dengan kokpit untuk 2 orang awak. Uniknya, bagian nose cone dibuat miring ke bawah dan bisa dinaikkan saat dalam penerbangan. Ini dilakukan untuk mempertahankan aerodinamis pesawat saat terbang dengan kecepatan tinggi. Perbedaan yang mencolok antara X-70 dan T-4 salah satunya adalah pada bagian mesin. Jika XB-70 memiliki 6 mesin, maka T-4 hanya menggunakan 4 mesin yang ditempatkan di bagian bawah. Nah, untuk mesin yang digunakannya sendiri, T-4 menggunakan 4 mesin turbofan seri Kolesov RD3641 yang masing-masing menghasilkan daya dorong sekitar 157 kN. Diperkirakan, mesin ini dapat mendorong pesawat dengan kecepatan maksimum 3.200 km per jam atau Mach 3 dengan kecepatan jelajah 3.000 km per jam atau Mach 2,8, sedangkan jangkauannya berada di jarak 7.000 km dan ketinggian 24.000 meter. Baik XB-70 dan T-4, keduanya juga menggunakan konfigurasi sayap delta. Bedanya, ujung sayap T-4 adalah bersifat fix, sedangkan XB-70 pada ujungnya dapat dilipat. Secara dimensi, T-4 memiliki panjang dan lebar sayap yang lebih kecil daripada XB-70, namun ia lebih tinggi sekitar 2 meter dibandingkan XB-70. Sebanyak 4 pesawat T-4 telah dibangun selama proyek berlangsung. Menurut rencana, Angkatan Udara Soviet akan memproduksi sebanyak 250 unit pembom ini apabila pengujiannya telah selesai dilakukan. Namun ternyata, program XB-70 milik Amerika dibatalkan. Selain mahal dan rumit, kemajuan dalam pertahanan udara Soviet mulai membatasi efektivitas pembom berkecepatan tinggi Amerika tersebut. Soviet
akhirnya mengikuti dan menyerah pada pengembangan pesawat pembom berkecepatan tinggi karena dianggap ia adalah pesawat yang mahal dan syarat teknologi, namun hanya menawarkan sedikit keunggulan dibandingkan rudal yang semakin berkembang. Lebih jauh lagi, Angkatan Udara Soviet dapat memperluas kekuatannya melalui pengadaan pesawat yang lebih kecil dengan desain per unit yang lebih murah, daripada menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk pengebom besar dan rumit seperti Sukhoi T-4. Akhirnya pada tahun 1974, Kementerian Perindustrian Penerbangan Soviet memerintahkan proyek T-4 ditangguhkan dan secara resmi dihapus pada tanggal 19 Desember 1975. Setelah program dihentikan, tercatat hanya ada satu prototipe yang dapat diterbangkan. 3 diantaranya tidak pernah selesai, dan bentuk kelima dan 6 tidak pernah terwujud. Saat ini, pesawat tersebut kemudian ditempatkan di museum.